Ya. Sama Pak Darwis. Oke. Selamat siang para penonton Asian Survivor yang kita banggakan. Siang hari ini kita mengadakan pertemuan lagi dengan kelompok peternak babi yang nantinya akan menjadi mitra-mitra peternak babi dari Bulungan Mandiri Farm. Kalau di konten-konten sebelumnya kita membicarakan tentang peternakan kambing, maka kali ini kita juga akan memfokuskan peternakan babi untuk saudara-saudara kita yang Nasrani, apakah itu masyarakat kita yang memang sudah terbiasa beternak babi, baik itu dari yang kita Dayak, ada yang Toraja, nanti yang Batak, Manado. Kita akan memfokuskan lagi untuk wilayah Kabupaten Bulungan untuk beternak babi, guna untuk memenuhi kebutuhan daging babi bagi perusahaan yang nantinya akan beroperasi dan bahkan sekarang sudah beroperasi di Kabupaten Bulungan. Kita belum bisa memenuhi kebutuhan daging babi bagi pekerja-pekerja asing yang ada di kawasan industri, terutama di desa Mangkupadi dan Tanah Kuning. Itu per hari ini saya dengar keperluan daging babi di atas 4-5 ton per bulan. Kita belum bisa menyiapkan karena kita belum mempersiapkan diri ya untuk daging babi. Nah, ke depan kalau tenaga asing di sana bertambah sampai 10.000 misalnya, ada tenaga asingnya sekitar 3-4 ribu, itu mungkin kebutuhan daging babi bisa di atas 10 ton. Ini sebuah peluang bagi kita masyarakat ya. Oleh karena itu saya melihat peluang ini, saya ingin mengajak semua lapisan masyarakat, petani peternak yang mau beternak babi, ayo kita mulai dari sekarang. Karena program saya ini nantinya juga memang untuk masyarakat. Dalam bulan depan ini, akhir bulan ini kita akan mendatangkan 50 ekor indukan. Nah, 50 ekor indukan inilah yang akan saya cetak untuk sumber bibit. Kalau 50 ekor itu berarti hitungan kita tadi, satu induk beranak 10, berarti ada 500 ekor anak babi yang bisa kita sebarkan nanti dari Bulungan Mandiri Farm peternakan kita. Nah, setahun kita bisa cetak 1000. Kalau saya tambah lagi nanti calon indukannya sampai 100 ekor, berarti per tahun kita bisa mencetak kurang lebih 4000 ekor anak babi. Ya. Nah, oleh karena itu saya ingin bapak-bapak yang datang dari Kilo 57 daerah perbatasan Bulungan Berau, saya mengajak kita kalau ingin beternak babi, ayo kita mulai dari sekarang mempersiapkan diri. Karena babi yang kita pelihara ini babi dari Eropa, ya. Dari Eropa itu 5 bulan sejak lahir bobotnya sudah bisa mencapai hampir 100 kilo. Dia hanya butuh 5-6 sak pakan. Artinya 250 sampai 300 kilo pakan kering. Nah, kita asumsikan saja kalau pakan kering itu harganya 600.000, berarti kurang lebih 600.000 kali 6 sak 3.600.000 ya. 3.600.000 yang biaya kita keluarkan untuk pakan, karena pengeluaran terbesar ada di pakan. Ya kan? Nah, kalau 3.600.000 bobot babi itu ada 100 kilo dengan harga jual kira-kira 80.000 sampai 100.000, berarti ada sekitar 8 juta ya. Anggap 7 juta lah ya. Masih ada sisa toh. Nah, kalau anak babinya misalnya 2 juta, masih ada sisa. Nah, ini peluang. Kalau kita 1 bulan bisa jual sampai 3-4 ekor, berarti ini sebuah usaha yang menjanjikan. Ya. Nah, kami mengajak bapak-bapak kita beralih dari cara beternak yang konvensional, yang tradisional, kita berubah ke yang semi modern. Persiapan kandang, kemudian pakannya yang dulunya mungkin bapak pakai pakan masak, harus cari kayu bakar, harus cari keladi, harus cari batang pisang, cari singkong.
campur dedak, sisa-sisa rumah tangga, kemudian dicampur lagi mungkin ampas tahu. Aduh, banyak sekali repot kita ya untuk memasak pakan babi itu. Nah, kalau dengan pakan kering itu rata-rata dari setelah disapi dari induknya sudah bisa belajar makan sampai dia dewasa itu di rata-rata paling 3 kilo per hari pakan kering. Yang di dalam pakan kering itu menu utamanya, campuran utamanya adalah jagung. Nah, kalau jagung, saya pikir bapak-bapak punya lahan luas, bisa tanam sendiri. Berarti sudah menghemat separuh pengeluaran kita dari jagung, dari pakan itu. Paling nanti ditambah konsentrat. Konsentrat memang harus beli dari Jawa. Karena campuran konsentrat itu ada bungkil sawit, ada tepung ikan, macam-macam lah di situ. Nah, ini aja yang kita harus beli dari luar. Kemudian premix. Premix ini adalah di dalamnya ada mineral, ada vitamin, kemudian ada untuk vitamin nafsu makan, ya. Jadi komplit sudah di situ. Nah, ini kita campur jadi satu, itulah yang kita kasih makan sama babi. Dicampur lagi dengan dedak mungkin sekitar 20% dedak halus, ya. Nah, dedak halus tidak ada, tidak apa-apa. Kita bisa ganti. Dedak halus ini kan karbohidrat. Karbohidrat ini bisa kita ganti dengan singkong. Singkong bisa kita tanam kan? Nah, singkong ini mau dikasih makan mentah boleh, atau dijadikan tepung tapioka untuk campuran dengan jagung, ya. Nah, nanti ini akan kita ajarkan bersama-sama untuk membuat komposisi pakan, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, karena bibit babi ini memang seperti ayam boiler, ayam pedaging. Dia makan tidur, besar, jual. Nah, saya rindu sekali ke depan Bulungan Mandiri Farm punya banyak mitra peternak. Jadi nanti saya yang menampung. Ya, saya menampung untuk kita salurkan ke kawasan industri. Kita bisa salurkan ke kantong-kantong mana yang memerlukan daging babi. Ya. Jadi ini pertemuan awal kita. Ke depan masih ada pertemuan-pertemuan lanjutan. Ya. Saya berkeinginan kelompok Bapak ini ada berapa orang, didata, kemudian buat kandang dulu. Kandang untuk pembibitan. Nanti kandang pembibitan selesai, masing-masing anggota buat kandang lagi untuk masing-masing orang, ya. Tapi saya sarankan jangan pakai kandang model lama, ya. Harus ikut standar supaya kualitas keberhasilannya tinggi, ya. Nanti sebentar setelah pertemuan ini saya akan mengajak Bapak melihat kandang babi yang sudah saya buat. Tidak perlu dicontoh seperti yang saya buat, tapi minimal standarnya seperti itu, ya. Salurannya, kemudian kandangnya itu ditutup dengan jaring supaya lalat ini media pembawa penyakit. Jangan sampai yang seperti saya cerita tadi, dari kandang A ada terkena penyakit, lalat hinggap di sana, hinggap di kotorannya, kemudian terbang ke kandang Bapak, nanti hinggap di makanan, babi kita makan, jadi penyakit. Kemudian nanti ada lalat pencuri darah, ada kekelawar yang penghisap darah. Nah, itu kita bisa hindari dengan ditutup dengan jaring, ya. Nah, oleh karena itu ya, saya menyarankan kalau memang kita mau, ayo kita kerjasama, ya. Nanti untuk bahan-bahan yang bisa saya bantu, ya saya bantu untuk pembuatan kandang pembibitan dulu, ya. Jadi ini kerja tidak bisa cepat, Pak. Saya tidak mau sistemnya, Pak, saya mau bibitnya saja. Tidak mau saya langsung kasih bibit-bibit. Karena selama ini kan itu langsung, ya. Ada permintaan dikasih. Satu, bibitnya nggak jelas, bibit dari mana. Kedua, Bapak punya kandang masih asal-asalan. Kira-kira babi yang dibagi itu bisa berhasil nggak hidup? Nah, itu yang banyak membuat kita gagal, ya. Saya mau rubah itu dulu. Kemarin saya bisa merubah yang peternakan kambing. Sekarang sudah banyak yang menyetor anaknya ke saya, yang mereka punya sendiri. Sudah 58 mitra, semuanya sudah berhasil.
ada 1-2 yang tidak berhasil karena tidak mau mengikuti SOP atau standar yang kita syaratkan. Nah, saya harapkan Bapak juga nanti mengikuti SOP supaya siapa yang berhasil bukan kita biarkan, makin kita tambah. Ya, supaya populasinya semakin banyak, ya. Kita kasih reward yang bagus, kita malah tambah. Yang jelek kita tarik pulang barangnya. Begitu saya lakukan ke mitra peternak kambing, ya. Jadi nanti kita runding lah di mana mau buat kandang pembibitan. Nanti babi saya sudah beranak, anaknya saya yang sudah mulai dewasa saya kirim ke tempat Bapak. Kan perlu waktu 3-4 bulan nih buat kandang pembibitan. Sudah selesai, tinggal saya isi. Babi ini bulan depan datang. Kalau sudah datang 3-4 bulan sudah beranak. Nah, nanti anaknya yang saya oper ke Bapak. Ya. Mau minta 10 saya kirim 10. Mau minta 15 saya kirim 15. Sebelum saya kirim kandang sudah jadi. Pakan sudah diolah. Nah, sebelum mengolah pakan tentunya perlu alat penggiling jagung. Ya, alat penggiling jagung nanti bisa kita usahakan. Banyak sumber-sumbernya. Salah satunya melalui kawan kita nanti. Nah, ya. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan, singkat saja dulu. Saya minta masukan dari bapak-bapak sekalian termasuk ibu, ya. Apa saran pendapatnya, ayo kita runding mumpung kita ada buat pertemuan ini. Ya. Silakan Bapak-bapak, ini kesempatan ini untuk bisa menyampaikan apa kebutuhan dan kondisi Bapak-bapak di kilo 57, peluangnya seperti apa, terutama seperti Bapak Asep tadi sudah menjelaskan bahwa sebenarnya untuk jagung saja itu kita tidak kesulitan untuk menanam di sana. Tinggal nanti bagaimana nanti koordinasinya dengan Pak Asep terkait pengolahannya hingga bisa menjadi matang untuk pakan babi. Nah, itu juga nanti akan menjadi proyeksi yang cukup besar untuk Pak Asep ke depannya, baik itu dedak, yang material utama dari pembuatan pakan itu dedak, jagung, sama tepung ikan. Jadi akan ada revolusi peternakan babi di kalangan kita. Karena selama ini kasih makannya nasi sisa dari sampah-sampah, Pak, ya, mohon maaf ya. Nah, itu selain tidak sehat, tidak semua orang mau makan babi dari situ, terutama juga mereka yang ada di KIPI karena lemaknya itu tebal sekali. Kita mau yang daging merahnya itu lebih tebal daripada lemaknya. Nah, oleh karena itu perlu ada pakan yang tepat, lebih sehat. Komposisinya lah. Jadi setelah ini nanti kita akan cek kandangnya seperti apa. Dan bapak-bapak mungkin sekarang ada pertanyaan terkait tantangan yang mungkin dihadapi selama ini terkait peternakan kambing. Babi. Babi. Monggo. Ya, Pak. mari. Ya. Mari, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Siapa namanya dulu? Martin. Pak Martin. Ya, dari perbatasan Kampung Rama. Ya, Kampung Rama. Jadi yang kami pertanyakan ini masalah kandang. Ya. Misalnya kami bikin kandang, apakah kita sendiri atau ada usulan dari bos? Misalnya ada bantuan sedikit kayak begitu untuk membuat kandang. Oke. Ya, saya tampung dulu yang lain. Bapak. Mau tanya juga, bisakah kita buat kandang itu di pinggir air, Pak? Nanti Ada air, kan di sana tuh di kilau kan agak susah air. Jadi kalau misalnya bisa di pinggir air, kita bikin di pinggir air. Baik. Seperti Bapak Martin bilang tadi itu perlu bantuan. Karena kita ini mayoritas petani tidak mampu, Pak. Ya. Baik. Dari sini mungkin ada lagi. Pak Eri. Ya, karena di sana itu kalau kandang yang model standar kan, yang pertama itu materialnya sulit. Mungkin ya bukan sulit sih kalau kita punya biaya ada. Artinya kan harus kita bawa dari Tanjung ke sana karena pasir, batu. Ya, itu. Tapi jauh lebih murah, Pak. Gak apa-apa, nanti saya Ya, Oke, saya jawab ya. Tadi Bapak bertanya bagaimana kalau kami mau berternak. Kan tadi saya usul langkah pertama membuat kandang untuk pembibitan. Berarti bicara kelompok. Ya.
Kita bicara kelompok, makanya mulai hari ini bentuk kelompoknya, tentukan di mana lokasi untuk pembibitannya dulu. Setelah itu saya menjawab pertanyaan Bapak secara pribadi. Bagaimana Pak, kami yang orang per orang ini nanti mau pelihara kapasitas berapa ekor misalnya. Taruhlah persiapan untuk 10 ekor. Bagaimana biayanya? Saya secara pribadi bantu atap sengnya. Ya, yang lainnya semua dari peternak. Ya, saya bantu atap seng. Seperti yang saya lakukan kepada mitra-mitra saya yang peternak kambing. Ya, saya pikir kalau peternak-peternak babi buat kandang babi, di sana kan kayu masih mudah. Bahannya kayu saja untuk tutup keliling. Atas pakai jaring, bawah dicor. Itu aja. Jadi bahan bakunya kan tiang, kayu, mau kayu ulin atau kayu keras untuk tiang. Atap nanti sengnya saya bantu. Lantainya kalau bisa dicor, dibuat kemiringan, terus ada parit. Nah, parit ini yang menghubungkan ke pembuangan, ke septic tank. Ya, supaya kotoran tidak berceceran kemana-mana. Kalau ada septic tank, suatu hari septic tank ini Bapak bisa kuras, ambil dia punya kotoran untuk pupuk tanaman Bapak. Ya kan? Nah, kemudian pertanyaan Bapak kedua tadi, bagaimana, boleh nggak di pinggir sungai? Saya paham kalau di pinggir sungai Bapak menyedot airnya untuk mandi, untuk minum, ya. Cuma begini Pak, kalau Bapak ambil di aliran sungai, sekarang mungkin bagus. Tapi kalau nanti semua peternak juga bikin di pinggir sungai, ada babi sakit di sana, kalau dia sakit dibuangnya di sungai, maka sungai Bapak tercemar. Ya, itu terjadi di Bali waktu penyakit babi ASF kemarin, bukan ASFP, sebenarnya Hok kolera. Satu Bali kan peternak babi. Ya kan? Begitu babinya mati, ya kalau mereka kubur nggak apa-apa. Tapi kalau mereka buang ke sungai babi itu, buangnya di hulu, Bapak di hilir. Air itu pakai untuk minum babi. Mati nggak babi Bapak? Kedua, di pinggir sungai, limbah-limbahnya itu semua masuk ke sungai. Nanti yang protes siapa? Yang nggak suka babi. Di hilir sana ada saudara kita yang Muslim misalnya. Kalau Bapak sendiri mungkin tidak terlalu repot, tapi kalau semua nanti piara taruh di pinggir sungai, nanti jadi masalah. Jadi saran saya, ya agak jauh dari sungai lah, untuk Bapak ngambil airnya untuk kasih mandi. Tapi air untuk minum usahakan air yang dari sumur bor kah, atau dari air tada hujan kah, ya. Jangan pakai air sungai untuk minum, karena resikonya besar. Nanti aset Bapak akan habis. Kalau satu kali kena penyakit Hok kolera, itu 3 hari habis semua itu. Paham Pak ya? Jadi kalau bisa di pinggir sungai hanya untuk ambil untuk minum. Saya saja Pak, saking saya juga punya sungai ini. Saya pikir-pikir, aduh, kalau saya ambil air sungai, nanti lama-lama di sana ada yang buang sembarangan. Ya kita tidak tahu ya, orang ngeracun apa di hulu, ngeracun ikan apa, kita pergi sedot, dimakan sama, diminum sama babi kita, mati. Jadi sayang aset kita harus mati percuma. Lebih bagus kita pakai air yang di darat, atau ada sumur kah, air tada hujan kah, itu yang kita pakai untuk minum. Ya kalau mandi apa boleh buatlah, kita masih bisa pakailah. Tapi kalau ada sumber air lain yang tidak terganggu punya, itu Bapak pakai, ya. Tapi susah sekarang kan, semua sungai sudah tercemar, ya. Jadi kalau bisa jangan pakai itu Pak, ya. Pandai-pandai. Saya aja nih hari ini saya sudah datangkan orang ngebor. Ini saya mau pakai air bor, air dalam tanah, ya. 30 juta ngebor itu biayanya. Tapi karena ini nanti mau nampung babi sekitar 500 ekor, saya harus buat. Ya, 500 ekor itu miliaran
nanti kan. Nah, daripada babi kita mati percuma gara-gara itu, ya saya lebih baik cari aman. Begitu juga Bapak, mungkin udah sampai miliaran, Bapak pelihara 20 ekor, itu sudah ratusan juta juga, itu aset Bapak. Nah ini bagaimana mempertahankan aset, makanya dari awal jangan salah, ya. Kalau bisa cari sumber air, ya bagaimana jangan air yang terkontaminasi dengan pencemaran, ya. Itu saran saya. Yang ketiga, Bapak tadi apa tadi? Masalah apa tadi? Masih Pak Heri. Ah, Pak Heri, Pak. Barisan. ya. Masalah material, kalau kayu Pak di tanah, ya otomatis kita bisa banyak. Cuma kalau macam pasir, semen, batu, misalnya kita perlu batu bata kan, itu yang sulit kita di kilo itu. Adapun bisa kita muat dari Tanjung ini ya biaya Upahnya terbesar. anunya ke sana itu. Biayanya. Kira-kira kalau dari kayu ulin nggak bisa? Saya Pak Amir dari Kilo. Yang saya mau tanyakan yang mengenai kandang, sepertinya dia bilang Pak Heri tadi. Karena di sana kami itu kalau misalnya kita buat kandang di bawah itu kan rawan binatang, karena kita masih status masih hutan-hutan. Jadi rawan banyak binatang, ular sawah apakah itu. Jadi kalau misalnya bisa, kan di sana ini mayoritasnya kan ini banyak ulin. Jadi bisa di panggung. Kalau bisa di panggung, baru kalau misalnya ada dana ya kita bisa cor. Jadi pembuangannya itu kan kita bikinkan pembuangan di belakang. Nah, kan Bapak kan belum lihat bayangan kandang yang sudah saya buat bagaimana supaya anti binatang buas. Nah, nanti kita lihat ke belakang. Jadi dia itu Pak, Bapak buat kayak rumah tinggal, ya. Jadi kandangnya itu bukan, mungkin Bapak pikir kandang yang mau dibuat ini gimana ini? Pakai tiang-tiang kandang. Nanti sebentar. Boleh Pak. Ya, kita lihat. Tapi setelah kita runding selesai dulu. Nah, masalah untuk material itu yang janji saya yang paling saya bisa penuhi adalah atap. Ya, nanti yang lain-lainnya kita sambil berjalan lah. Ya, mudah-mudahan stok batu saya di camp tidak habis. Jadi kalau hanya satu anggota, Pak kami perlu 1 truk, ya ambil sendirilah. Boleh. Pasir mungkin Bapak, semen Bapak, ya. Karena kalau untuk kita kelompok mungkin kalau masalah batu pecah saya bisa bantu, ya. Material saya masih kalau saya masih kerja proyek berarti batu saya masih ada numpuk di camp kan. Nah, tinggal Bapak pikir bagaimana bawa truk aja pergi angkut bawa ke tempat Bapak, ya. Kalau untuk batu ya, semennya apa Bapak sedia yang atur. Tapi lebih jelasnya supaya ndak salah berpikir, nanti kita lihat kandang. Ya, kita lihat supaya terbuka wawasan. Oh, ternyata begini ya. Ya. Yang lain apa dulu? Nah, idealnya berapa luas Pak kandang itu Pak? Kandang ini menyesuaikan kemampuan Bapak mau peternak berapa ekor. Ya. Maksudnya standar untuk bermitra dengan Pak Asep kira-kira berapa ekor? Iya, maksud saya ginilah, untuk tahap 1 buatlah persiapan untuk 10. Walaupun nanti isinya baru 4 ekor. Iya kan? Kan enggak apa-apa. Yang sudah jadi kan nanti tinggal berkembang biak, tinggal pindah. Iya toh? Ah, ya. Idealnya per kakak itu minimal punya babi 10 ekor. Ya, dari 10 ini kalau nanti induknya dipelihara terus, anaknya banyak, kan bisa jual anak, bisa jual babinya yang dewasa. Berarti ada modal sudah buat kandang sendiri toh? Nah, jadi kita anggap saja 1 orang bisa memelihara persiapan untuk 10 ekor. Ya. Jadi luasannya bagaimana nanti Bapak sesuaikan, ya. Oke? Boleh. Yang lain ada lagi? Ada satu lagi pertanyaan. Oke, silakan. Misalnya dikasih untuk bibit, apakah kita bentuk kelompok untuk disatukan di situ, nanti beranak baru dipindah-pindah? Maksudnya sistem ininya loh, Pak, sistem Ya, pembibitannya nanti apakah nanti
ada ditunjuk satu kelompok dulu untuk Jadi begini ya, makanya tadi saya sarankan tahap awal supaya kita nanti tidak bingung cari bibit babi. Dari kelompok ini dulu menyiapkan kandang, ya. Bagaimana Bapak bisa mengatur ini buat kandang ini? Saya bantu material atap, ya. Untuk kelompok dulu ya. Kalau untuk yang per orang tetap saya bantu atap juga. Yang kelompok ini buat kandang, nanti saya bantu atap sama batu. Ya, nanti sudah siap baru saya kirim babi. Babi nanti yang ngurus kelompok. Kalau beranak babinya 50% anaknya saya punya. Ya, 50% kelompok punya. Nah, yang saya punya saya ndak bawa pulang. Saya mitrakan ke Bapak. Misalnya nih 10 ekor ya. 10 berarti kalau beranak nanti dapat anak 100 ekor. 50 ekor saya punya ya. Nah, yang 50 ekor Bapak punya, Bapak tinggal atur bagi ke masing-masing kelompok. Itu punya masing-masing anggota sudah. Ya kan? Nah, yang saya punya 50, Bapak mau pelihara berapa ekor, Pak? 2 misalnya. Saya kasih 2. Atau mau 5, saya kasih 5. Nanti kita bagi hasil anak, Pak ya. Kalau lahir 10, 5 Bapak, 5 saya. Ya? Begitu. Nanti yang mana saya punya lagi, saya oper lagi ke mitra-mitra lagi. Begitu seterusnya. Tinggal Bapak bilang, Pak, saya mau jual sudah. Bawa ke tempat saya tampung. Nah, itu cara kita untuk mempercepat populasi. Ya, setujukah dengan cara saya seperti itu? Nah, kalau setuju kita jalankan. Nyaring suaranya Pak. Setuju nggak? Setuju ya? Iya. Jadi bibit kan Bapak tidak perlu beli. Saya yang siapkan. Enak kan? Tidak masuk utang. Hah? Kan bibit saya yang bantu dulu untuk dikembangbiakan. Syukur-syukur nanti ada bantuan dari pemerintah melalui anggota DPR yang sudah duduk. Misalnya kan, mereka ada pengadaan babi. Itu berarti tidak perlu dikembalikan. Tinggal disambung dengan program yang kita punya ini. Iya toh? Ya? Siapa mugara lagi, kasih lagi. Begitu. Atau dari pihak pemerintah ada pengadaan babi, beli bibitnya di tempat saya tinggal antar tempat Bapak. Ya toh? tinggal mungkin menentukan ini siapa kira-kira yang bisa jadi demplot pertama gitu ya. Jadi saya mau kilo 57 ada satu percontohan. Siapa Karena itu? yang di Sabanar ini mulai bulan ini sudah mulai kerja. Lah kira-kira. Hah? Iya lah, tapi kan maksudnya tetap ada lokasi strategis untuk pemeliharaannya yang bisa diawasi oleh semua kelompok. Kira-kira di mana kira-kira? 57 itu berapa kelompok dikira Pak potensinya? Satu kali dulu atau Satu dulu. Saya mau satu untuk contoh dulu. Ya. Supaya satu ini berhasil, yang lain tinggal ikut. Nggak perlu kita hari ini bicara banyak-banyak begini kan? Satu dulu untuk namanya aja kan percontohan demplot. Bikin satu dulu. Kan masalahnya kalau di kilo 57 nih Pak, banyak orang punya lokasi biar 10 hektar 5 hektar tapi belum tentu ada air di situ, ada sumber air di situ. Ada yang sumber air tapi tanah orang yang kita kelola. Iya. Kita numpak kan Pak, pakai profil aja Pak. banyak di kilo Pak, orang petani tapi belum tentu Sudah, lahannya sendiri. nanti kalau sudah jadi kandang, kita kirim sumur bor. Nah, Sudah. Itu yang kami Itu untuk air minum, untuk ternak, is okay. Nanti kita yang atur itu. itu yang sebetulnya kami cari. Ya. Lahan saya siap bisa untuk 1000. Nah, kan itu semua mau kan? gini nih, nanti mereka dikasih kesempatan mereka rembuk sendiri, Pak. Runding aja nanti, tunjuk satu orang jadi ketua kelompok. Ah itulah. Ya, kalian runding siapa ketua kelompoknya, runding dulu. Mau di lahan siapa, saya terserah. Saya nggak mau ikut campur. Ya. Hah? Pokoknya Pak antara dua bapak ini lah. Ya. Terserah. Siapa jadi ketuanya, dibuat daftarnya, serahkan ke saya. Lahannya yang mana mau buat kandang, ukuran berapa, nanti diatur. Ya. Nah, langsung Ada pertanyaan saya soal makanan awal ini Pak. Apakah ada bantuan untuk makanan awal ini? Nggak ada. Kan kita belum ada. Jadi begini, Tanam dulu. masalah pakan itu nanti kita bicara tahap kedua. Iya.
Ya, pakan itu kan saya sudah jelaskan, pakan utamanya adalah jagung. Nanti saya akan ajari Bapak, sebelum ternak babi masuk ke kandang, berarti pakan harus siap sekian ton. Persiapan sampai Persiapan, panen. berarti kan Bapak sebelum ini sudah rencana kandang dibuat. Oh, saya kira-kira 2 bulan lagi selesai misalnya ya. Berarti saya suruh Bapak tanam jagung sudah. Jagung kan lahannya luas. 3 bulan lebih sudah panen toh. Begitu panen jagung kering, kita kirim mesin penepung jagung. Ya. Nah, ada penepung jagung berarti kirim konsentrat. Ya, kita olah. Saya ajari tahap sekali saja. Selanjutnya itu tidak gratis. Bapak harus adakan sendiri. Ya. Kelompok yang harus pikir, ya. Begitu ya. Satu lagi saya tanya mengenai jagung ini Pak. Sepertinya kalau misalnya kita tanam jagung itu baru pupuknya tidak ada itu tidak bisa dia. Nggak bisa. Itu nanti kolaborasi dengan dinas pertanian, Pak. Nanti. Maksudnya ada Saya paham. masalah pupuknya itu. Ya. Makanya gini Pak, saya sudah tahun ini ada rencana mau buat pengolahan pakan. Bapak tanam jagung saya beli, saya jadikan pakan. Bapak beli dari saya, harganya pasti lebih murah jauh dari pakan pabrikan yang kita beli dari Jawa. Kalau di luar sana bawa ke sini, itu ongkos angkutnya pasti mahal. Jatuhnya 600.000 per karung. Tapi kita olah sendiri mungkin jatuhnya 400.000. Nah, jagungnya dari mana? Dari Bapak punya saya beli. Ya. Nanti masalah pupuk, masalah apa nantilah kita bicarakan lebih lanjut. Kalau Nanti Satu lagi Pak, Ah, saya mau tanya, kita tidak terlalu bergantung dengan Pak Dewan kan? hah? Kita tidak terlalu